Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Bayu Budi dengan NIM 23080694247. Di sini saya akan membacakan jawaban dari UTS saya untuk nomor 1A, yaitu tujuan pendidikan Pancasila untuk menghasilkan peserta didik dengan sikap dan perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbeda kemanusiaan yang adil dan beradab, mendukung persatuan bangsa, mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu maupun golongan, mendukung upaya untuk mewujudkan suatu keadilan sosial dalam masyarakat. Lalu untuk 1B, jawaban 1B, landasan pendidikan Pancasila, landasan ideologis, nasionalisme, dan rasa kebangsaan yang kuat yang berakar pada sejarah. Untuk landasan kultural, ciri khas pandangan hidup, falsafah bangsa yang berbeda dengan lainnya. Lalu untuk landasan yuridis, yaitu dari UUD NRI 1945 pasal 31 ayat 1. Untuk landasan filosofis, pencerminan realisasi filosofis bangsa Indonesia. Untuk landasan sosiologis, bangsa Indonesia yang plural membutuhkan ideologi pemersatu. Untuk jawaban nomor 2A, itu pertama ada nilai religi, menggunakan bambu sebagai media komunikasi kepada roh-roh nenek moyang dalam ucapan penyembahan. Untuk nilai kemanusiaan, penghargaan terhadap anggota masyarakat yang meninggal melalui ritual upacara. Untuk nilai persatuannya, yang kaum pria mencari makanan, kaum pria menetap di gua sambil menjaga anak-anak dan membuat alat rumah tangga. Untuk nilai demokrasinya, setelah kehidupan desa terlihat, lalu terbentuknya desa dan kehidupan bercocok tanam, itu awal mula kehidupan organisasi. Untuk nilai kehidupannya, kehidupan desa membawa konsekuensi pada kehidupan untuk sering melengkapi disebut sebagai kepala gotong royong. Untuk nilai religi, untuk jawaban nomor 2B, dari religinya, penyebaran agama Hindu dari masyarakat India sebagai pusat penyebaran budaya dia di Indonesia. Nilai kemanusiaan, sistem kasta yang ada di Indonesia tidak sama dengan sistem kasta di India. Nilai persatuan, unsur persatuan mulai nampak ketika perpaduan budaya ini berkembang di bidang politik. Nilai demokratis, pembagian kerja dalam beberapa menteri kerajaan dan dewan raja. Nilai kesetiaan, Raja Erlangga dari Kediri atau Jawa Timur sebagai kerajaan maritim agraris sangat memperhatikan bidang pertanian. Untuk NC, nilai religi, abad ke-7 kerajaan Sriwijaya tidak telah dikenal sebagai pusat pendidikan agama Buddha Mahayana. Untuk nilai kemanusiaan, kehidupan dan nilai kemanusiaan dengan memberikan kebebasan desa untuk berotonomi. Untuk nilai persatuannya, prasasti Telaga Batu memberi bukti bahwa tata tertib negara berisi ancaman dan pelanggaran. Untuk nilai demokratis, semua permasalahan diputuskan secara musyawarah melalui Dewan Negeri. Nilai keadilan, Sriwijaya tidak keberatan mengakui Cina sebagai negara yang berhak diberi UPT. Untuk nomor 3A, nilai patriotisme bangsa Indonesia saat melawan jajah adalah inti dari semangat perjuangan dan kesatuan yang memungkinkan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan dari penjajahan. Untuk 3B, memperkuat kesatuan dan toleransi antar umat beragama dalam masyarakat Indonesia, menegaskan pentingnya keadilan dan martabat manusia dalam masyarakat dan pemerintahan, menekankan kesatuan dalam keragaman sebagai fondasi kemerdekaan, memberikan landasan demokrasi sebagai cara untuk mewujudkan kehendak rakyat, mendorong negara untuk berperan aktif dalam menciptakan kesetaraan dan mengatasi ketimpangan sosial. Untuk jawaban 4A, pertemuan awal, Sumpah Pemuda, peran Soekarno dan Hatta, proklamasi kemerdekaan, pengakuan dalam konstitusi, pengembangan dan interpretasi. Untuk 4B, Persatuan dalam Persatuan, landasan demokrasi, kebebasan beragama dan berpikir, keadilan sosial, kepribadian nasional Indonesia, ketahanan nasional, kesejahteraan rakyat, keberagaman dan toleransi, keselamatan dan kedamaian. Untuk 5A, konsep nilai-nilai mendasar, konsensus nasional, UUD 1945, panduan dalam pembuatan kebijakan, panduan dalam pembinaan moral dan sosial, menjaga kekuatan dan kekuatan negara, menghindari diskriminasi dan konflik. Untuk 5B, UUD 1945 adalah konstitusi tertulis yang artinya ia adalah bentuk dokumen yang dapat dibaca dan diinterpretasikan. Untuk 5C, UUD 1945 adalah dasar hukum tertinggi di Indonesia yang berarti seluruh peraturan dan undang-undang di Indonesia harus sejajar dengan prinsip UUD 1945. Untuk 5D, Pancasila sebagai landasan filosofis, bukan UUD 1945 sebagai penjabaran, panduan dalam pembuatan kebijakan, identitas dan prinsip dasar, Pancasila sebagai ideologi negara. Untuk 5E, Pancasila sebagai dasar filosofis, Pancasila dalam pembukaan UUD 1945, kedudukan tinggi, Pancasila dalam pemahaman umum, UUD 1945 sebagai landasan konstitusi, amandemen UUD 1945, identitas nasional dan moral.
Untuk 6A, pandangan hidup mengacu pada kerangka berpikir dan keyakinan yang membentuk cara seorang memahami dunia, kehidupan, dan perannya di dalamnya. Untuk 6B, manusia sebagai makhluk individu harus mandiri dan harus bisa mengembangkan diri mereka sendiri. Manusia juga memiliki kepuasan pribadi. Untuk manusia sebagai makhluk sosial memiliki hubungan antara individu dengan yang lain. Mereka juga mematuhi aturan dan norma-norma budaya dan sosial dalam interaksi sosial mereka. Manusia juga bergantung sama sekali dalam berbagai aspek kehidupan. Contohnya ekonomi, dalam bidang ekonomi ya. Untuk 6C, sila 1 mendorong karakter religius bagaimana. Sila 2, nilai ini menekankan pada perlakuan yang adil dan beradab terhadap sesama manusia. Sila ketiga, mengajarkan tentang persatuan dan kesatuan bangsa. Sila keempat, nilai ini mencerminkan demokrasi di mana keputusan diputuskan melalui perundingan dan musyawarah. Sila 5, nilai ini menekankan pentingnya keadilan sosial, kesetaraan bersama, dan pemberian kesempatan yang sama kepada semua warga negara. Untuk 6D, jawabannya pembangunan karakter bangsa adalah upaya untuk membentuk dan memperkuat nilai-nilai etika dan moral yang dipegang bersama oleh seluruh warga negara Indonesia. Untuk 7 contoh nomor 1 yaitu dalam lingkungan keluarga mengajarkan toleransi agama kepada anak-anak dengan menghormati dan memahami keyakinan Pancasila dan juga memahami keyakinan agama lain. Untuk nomor 2, sila 1, para pemimpin perjuangan sering kali mengambil inspirasi dari keyakinan agama. Untuk sila kedua, perjuangan melawan penjajahan dan imperialisme. Untuk sila ketiga, konferensi besar Malang diadakan untuk mencari kesepakatan antara berbagai kelompok dan golongan. Sila keempat, konstitusi 1945, pembentukan UUD NRI 1945. Untuk sila kelima, perjuangan untuk pemerintahan yang lebih adil. Untuk contoh nomor 3, lingkungan sekolah membuat nilai-nilai Pancasila sebagai bagian dari kurikulum sehingga membantu siswa memahami dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila. Untuk nomor 4, tingkat kegiatan budaya dan seni seperti pertunjukan seni, drama, atau teater yang mengangkat tema sejarah perumusan Pancasila. Nomor 5, keadilan sosial dan kesejahteraan seperti program sosial, distribusi sumber daya, dan pendidikan pemerintah diarahkan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Nomor 6, kejujuran dan integritas dalam dunia bisnis dan pekerjaan. Analisis sejauh mana nilai-nilai seperti kejujuran dan integritas tercermin dalam tindakan dan keputusan. Untuk jawaban nomor 8A, membaca dan menghafal Al-Quran sebagai cara untuk memperingati Maulid Nabi. Lalu untuk 8B, upacara bendera dan ziarah makam bertujuan untuk menghargai Pancasila sebagai ideologi negara dan mengenang para pahlawan yang gugur. Lalu yang jawaban C, acara penghargaan guru karena guru-guru telah memberikan kontribusi istimewa dalam dunia pendidikan. Lalu yang D, diskusi dan seminar yang membahas sejarah Sumpah Pemuda, Peran Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan, dan nilai-nilai persatuan. Itulah jawaban saya dalam UTS Pancasila kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.